Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Siang, Ci. Selamat siang, Ci. Oke, bisa dengar suara saya ya. Yuk kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa CFMP dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami boleh berkumpul di Zoom meeting ini untuk mata kuliah IRP. Hari ini kami akan membahas tentang unit 3. Biar Kau yang berkati kami bisa memahami materinya dengan baik dan juga mengerjakan exercise-nya dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, makasih teman-teman. Hari ini kita akan nonton satu video dulu ya. Silahkan disimak, nanti kita akan minta untuk menebak apa langkah selanjutnya ya. Kira-kira anak yang barusan bakal ngapain ya teman-teman? Silahkan. Boleh kasih pendapatnya? Ngambil sesuatu, Ci, buat lewat ke sana, Ci. Oke, terima kasih Nathan. Bentar, saya catat dulu Nathan. Ada lagi yang lain? Nathanael Liman. Kira-kira anak itu bakal ngapain teman-teman? Minta tolong bantuan orang kayaknya. Minta bantuan orang. Satu lagi terakhir. Kira-kira akan ngapain? Ngambil sesuatu, minta bantuan orang, terus ada satu lagi pendapat, silakan. Ngebuat sesuatu mungkin, Ci. Oh, Anang, sudah. Oke. Membuat sesuatu. Bentar, saya catat poinnya dulu. Kita lanjutkan ya teman-teman. Apa yang terjadi? Oke. Jadi betul ya teman-teman, dia melakukan sesuatu, mengambil sesuatu, membuat sesuatu untuk melewati ayat tersebut. Nah, ini nyambung dengan perenungan saya selama seminggu kemarin, teman-teman. Jadi saya berpikir, ini gimana ya kita kuliahnya online, apakah bisa jalan dengan baik. Nah, ternyata dari video itu, ya ada suatu hal, kita tinggal pilih aja mau lakukan apa untuk kita sendiri. Nah, ini nyambung dengan perjalanan kita selama kuliah online ini. Jadi itu cukup menginspirasi saya. Jadi saya pengen share ke teman-teman gitu. Kalau misalkan sampai ternyata dapat sesuatu, ada orang yang melakukan langsung becek-becekan gitu ya. Ada yang ya diangkat sedikit celananya supaya nggak terlalu basah gitu. Ada yang pilihan lain yang sampai dia milih nggak kena
airnya, yaitu taruh-taruh batu supaya dia bisa ngelewatin seperti itu. Yaitu sederhana banget sih, jadi artinya hidup sederhana. Kalau sampai teman-teman mungkin mengalami seperti yang saya alami selama seminggu kemarin, ya hidup itu sederhana, kita aja yang bikin susah gitu ya teman-teman. Seperti itu sih, sharing sedikit aja. Oke, hari ini kita akan masuk unit 3. Sebelumnya kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita. Teman-teman diminta untuk menyalakan kameranya ya, biar bisa di screenshot. Oke. Siap semuanya? Senyum. 3, 2, 1. Apakah teman-teman sudah baca materinya yang unit 3? Itu full teori SAP banget. Ini dari CLS kita, cek dulu. Terus ada sedikit pengumuman, beberapa waktu yang lalu saya kasih pesan ke Nathanael Liman tentang yang modul versi cetak. Apakah ada teman-teman yang butuh modul versi cetak? Saya back dulu. Hari ini kita bahas unit 3 dan ada prakteknya. Prakteknya itu kalau teman-teman mau lihat demonya menggunakan yang sudah ada di YouTube. Tapi hari ini juga saya akan praktek langsung buat teman-teman. Nah ini ya. Jadi teman-teman diharap. Oh ya, KTM apakah sudah semuanya mengumpulkan ke Google Drive? Itu juga ditunggu hari ini aja jam 3 ya teman-teman, tinggal foto terus diupload ke Google Drive. Lokasinya ada di sini teman-teman. Di topik 0. Yang lokasi upload KTM. Itu jangan sampai lupa ya. Atau coba saya lihat dulu apakah sudah 11. Soalnya itu juga diminta untuk ujian sertifikasi teman-teman. Untuk minta soal, siapa aja yang bisa ikut ujian, itu membutuhkan KTM. Hari ini kita unit 3. Nah ini demonya ya, kalau teman-teman mau lihat lagi, misalnya nanti saya kecepatan untuk demokan buat teman-teman di kelas ini, berarti teman-teman boleh lihat dari yang video ini. Terus nanti akan ada tugas untuk ngecek data di customer yang kodenya Rohrer B strip pagar-pagar. Kalau di demonya itu kan Rohrer A. Kemudian kita hari ini juga akan bikin material baru, kodenya T strip MMB strip pagar-pagar. Seperti itu. Ini yang kita akan kerjakan hari ini. Nah, pekerjaan ini wajib dikerjakan karena data-data ini akan berpengaruh di pertemuan kita selanjutnya yang unit 4. Kita akan gunakan barang ini untuk transaksi. Begitu teman-teman. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Bu. Ya. Kalau SAP Easy Access yang versi web itu kalau kita udah login, kalau dia diemin lama dia nggak akan logout sendiri kan? Yang di web atau yang di desktop, Ray? Yang di web. Yang di web ada sih, ada waktunya. Cuman saya nggak pernah perhatikan itu berapa lama. Kalau kita nggak akses dia akan logout. Seperti itu. Nanti kita harus login lagi. Oke. Ada waktu sessionnya dia berapa lama. Kalau kita diemin benar-benar nggak ngelakuin apa-apa ya. Nanti dia harus yang strip-stream itu muter lagi, masuk lagi. Oke, yuk kita bahas ya unit 3. Di unit 3 ada 3 bahasan utama, yaitu tentang organizational element, master data, sama transaction. Kita akan bahas dulu yang pertama yang organizational element. Saya ngikutin dari sini dulu ya. Strukturnya itu kalau di SAP seperti ini teman-teman. Nah ini gambar terminologi ini mewakili modul-modul yang biasanya dipakai di SAP. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini, kemudian pengen tahu modul-modulnya, yang paling atas, klien, ini biasanya modulnya modul basis.
Kan kalau di SAP itu prerequisite-nya dia modul SAP fundamental, terus dia masuk ke modul SAP modul spesifik. Nah, ini terminologi yang mereka pakai itu mewakili modul. Jadi kalau kita di atas ini biasanya modul yang dipakai itu modul basis. Kemudian ada controlling area sama company code. Ini biasanya modul keuangan atau istilahnya FICO. Saya pernah perkenalkan ini di pertemuan pertama. FICO itu Financial Controlling, jadi modul keuangan. Kemudian yang ini modul HCM, Human Capital Management. Atau di buku kita nanti kita belajarnya di unit 6, kalau FICO di unit 5. Kemudian yang 4 ini modul logistik semuanya. Nah, modul logistik ini yang sales organization sama division, ini adalah logistik yang sales and distribution. Sedangkan yang plan sama storage location, ini adalah modul logistik yang material management. Jadi ini mewakili modul-modul. Jadi kalau teman-teman dikasih terminologi seperti ini, berarti inilah modul-modulnya. Kemudian bacanya gimana baca terminologinya? Oh, ini berarti ada perusahaan namanya IDES. Dia ada di controlling area Eropa dan Amerika Utara. Nah, yang kita kerjakan di kelas ini adalah yang controlling areanya Eropa. Company code-nya ada 2, Jerman sama France, yang kita kerjakan di Jerman. Makanya nanti banyak istilah teman-teman lihat, oh company code Jerman, oh controlling areanya Europe gitu ya. Nah, karena kita dari cerita terminologi ini kita adanya di sini. Di client IDES yang controlling areanya Eropa, company code-nya Jerman. Nah, di perusahaan Jerman ini ada apa aja? Oh, ada organizational unit, kemudian ada position. Terus di Jerman ini ada sales organization, Frankfurt yang kita pakai. Ada 3 macam sebetulnya, Frankfurt, Berlin, sama Hamburg. Tapi yang kita pakai di studi kasus di exercise kita adalah yang Frankfurt. Divisinya apa aja? Oh, ini ada divisinya, ada PAM, Paint, Pharma, dan lain-lain. Kemudian plan. Plannya ada 3 nih, Frankfurt, Berlin, sama Hamburg juga. Yang kita kerjakan di mana? Yang Jerman, Frankfurt. Kemudian storage location-nya berapa aja? Oh, ada 001, 002, dan seterusnya. Jadi ini yang kita kerjakan di exercise kita. Cerita perusahaan IDES dengan controlling area di Europe, kemudian company code-nya Jerman, dia punya organizational unit apa aja, position-nya apa aja, sales organization dia apa aja, dengan division-nya apa, plan-nya, dan storage location-nya apa aja. Jadi kita tuh memang dibuat seperti seolah-olah ada di satu perusahaan. Seperti itu teman-teman. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Apa itu klien? Nah, teman-teman lihat di bagian ini. Klien adalah the highest level element dari semua organizational element. Jadi di SAP itu, level yang paling tinggi itu namanya klien. Yang teman-teman pakai di prakteknya itu klien 974. Nah, berarti itu seolah-olah kayak mesinnya, induk perusahaannya. Seperti itu. Namanya kalau di SAP istilahnya klien. Di bawah klien ada company code. Kalau teman-teman mau lihat lagi, apa sih klien, apa sih company code, seperti ini ya. Ini kliennya, IDES, kemudian ini controlling areanya, dan ini ada company code-nya. Company code ini adalah anak perusahaan. Atau istilah lainnya ada Legal Independent Accounting Unit. Ciri-ciri company code atau anak perusahaan ini, dia punya laporan keuangan sendiri. Jadi dari satu induk perusahaan, punya anak perusahaannya itu namanya company code. Kemudian di bawahnya, penjelasan, saya ikut di sini dulu ya penjelasannya. Ada istilah plan. Nah, plan ini ada 2 istilah sebetulnya. Ada plan di modul produksi dan plan di modul logistik. Istilah plan ini ada 2. Ada plan di modul
produksi, dan plan di modul logistik. Kalau plan di modul produksi, ini artinya plan ini adalah pabrik, tempat produksi dijalankan. Kalau di modul logistik, ini dibagi lagi dua. Ada yang namanya delivering plan, dan receiving plan. Delivering plan ini namanya gudang barang jadi. Gudang barang jadi. Yang receiving plan ini gudang bahan baku. Nah, kenapa teman-teman perlu tahu istilah ini? Karena nanti kita di exercise di 3 exercise 3 ada nginput delivering plan. Nah, teman-teman mesti tahu apa itu delivering plan. Oh, delivering plan berarti gudang barang jadi, seperti itu. Jadi untuk istilah plan itu tergantung dari modulnya. Lagi bahas apa? Lagi bahas produksi atau lagi bahas logistik. Kalau lagi bahas produksi berarti istilah plan artinya pabrik. Kalau sedang bahas modul logistik, lihat lagi. Ada dua hal, delivering plan dan receiving plan. Delivering plan berarti gudang barang jadi, receiving plan berarti gudang bahan baku. Jadi kalau perusahaan besar nggak mungkin satukan antara bahan baku dengan barang jadinya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, ke bagian bawah di sini, ini ada plan, di bawahnya ada storage location. Nah, storage location itu tempat penyimpanan material yang lebih kecil, teman-teman. Jadi plannya berapa, kayak gini di Frankfurt, dia punya storage location, berarti di Frankfurt ini punya tempat penyimpanan barang yang lebih kecil, 001, 002, dan seterusnya. Kode di database-nya datanya 001, 002, seperti itu. Setelah storage location, ada yang lebih kecil lagi, namanya storage bin. Jadi istilahnya gini, kalau teman-teman punya satu perusahaan, dan perusahaannya itu ada beberapa gedung, anggaplah di kampus kita lah ya, ada GWM. Nah, GWM-nya itu berarti ada GWM lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu nyampe lantai 8, ada ruangan-ruangan lagi. Lab ADV1, ADV2, ADV3. Begitu masuk ke lab ADV1, ada lagi di dalamnya loker-loker. Ada nomornya, 001, 002, 003. Seperti itu. Jadi penyimpanan barang tuh sampai detail banget, dia sampai di tempat penyimpanan laci nomor berapa. Seperti itu. Apakah sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Itu plan sama storage location. Jadi pas nanti penyimpanan barang, kudu ketahuan. Dia itu ditaruhnya di mana. Kemudian berikutnya tentang sales organization, distribution channel, sama division ya. Ini nggak ada division, tapi di sini ada division. Nah, saya mau jelaskan lewat modul spesifik yang gambar ini. Karena ini lebih jelas. Ini yang tadi ya teman-teman, company code, anak perusahaan, dia legal entity and independent accounting unit. Kemudian tadi ada sales organization, distribution channel, division. Nah, sales organization itu apa? Sales organization ini yang bertanggung jawab untuk pendistribusian barang atau jasa. Terkait juga dengan negosiasi. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan tawar-menawar, pengen barangnya, ini ada namanya di sales organization. Kemudian berikutnya distribution channel. Kalau distribution channel ini adalah cara untuk perusahaan kasih tahu ke customer bahwa ada produk ini. Jadi caranya yang dipakai oleh perusahaan. Ada macam-macam, ada wholesale trade, retail trade, internet trade, ada macam-macam. Kemudian yang berikutnya division. Kalau division ini berarti lini produknya. Sebenarnya perusahaan teh jualan apa gitu. Ini division. Nah, sales organization, distribution, dan division itu kombinasi dari tiga hal ini namanya sales area. Teman-teman mesti tahu karena nanti di exercise-nya juga ada tiba-tiba keluar angka. 1000, 10, 00. Nah, jadi ini kombinasi dari tiga hal ini, sales organization, distribution channel, division, ini disebut sales area. Jadi kayak gini, 1, 2, 2, 1 sales area. 1, 2,
3 satu sales area, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Yang tadi teh kombinasi kodenya itu teh. Kombinasi datanya. Jadi kalau misalkan seperti ini, ketahuan ada sales area ini, dia berarti sales organization yang di Frankfurt, cara distribution channel-nya pakai retail, divisi dia motorcycle. Divisi itu jualannya. Gitu. Jadi kombinasinya namanya sales area. Nah, nanti nggak keluar satu-satu kayak gini, tapi langsung keluar angka 1000, 10, 00. Begitu keluar angka itu, teman-teman tahu berarti 1000-nya itu, sales organization. 10-nya, berarti distribution channel. Division-nya berarti, 00. Seperti itu. Nanti pas exercise 3/3 agak kelihatan. Ada kelihatan. Ini kombinasinya. Kalau mau lebih jelas tentang itu, saya belum bahas yang organization unit sama division ya. Saya pakai ilustrasi perusahaan. Jadi teman-teman kan tadi sudah diperkenalkan tentang klien. Tentang klien. Nah, misalnya klien ini kan induk perusahaan ya teman-teman. Induk perusahaan berarti misalnya kita ambil contoh yang sering dipakai itu Astra International. Kemudian kita ditanya, apa company code dia? Company code adalah anak perusahaan. Berarti kira-kira apa nih anak perusahaan dari Astra International? Ada yang mau jawab? Misalnya apa? Toyota gitu ya, Toyota. Terus misalkan ada AHM. Nah, jadi dari data ini kita tahu, induk perusahaannya itu Astra International. Dia punya anak perusahaan. Anak perusahaannya siapa? Toyota dan AHM, seperti itu. Terus di bawah company code ada sales organization. Yang tadi ya. Organization. Apa nih sales organization? Unit yang bertanggung jawab atas penjualan barang dan jasa ke customer. Di sini bisa negosiasi dan sebagainya. Nah, berarti kalau teman-teman misalkan mau beli produknya Toyota, teman-teman mau beli mobilnya Toyota, maka teman-teman jangan ke Jepang. Tapi teman-teman cari sales organization-nya di mana? Di mana kita bisa beli barangnya, bisa dapat barangnya, bisa negosiasi. Kalau ternyata barang yang kita mau inden, berarti kita harus inden ke situ gitu. Di mana? Kalau Toyota kita bisa ke Auto 2000 misalkan. Yang di Pasteur tuh ya, masih ada nggak ya? Di depan BTC. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh sales organization. Kemudian yang berikutnya ada distribution channel. Ini adalah cara yang dipakai perusahaan supaya produknya itu diketahui oleh customer. Caranya gimana? Kalau mobil berarti caranya gimana teman-teman? Lewat apa supaya teman-teman tahu bahwa ini ada mobil baru gitu? Teman-teman kunjungi misalkan showroom-nya. Atau teman-teman beli di internet, online, beli mobil secara online, bisa aja kan? Internet trade seperti itu. Atau kalau teman-teman hanya mau lihat-lihat, biasanya ada pameran. Nah, ini namanya distribution channel. Jadi cara yang dipakai untuk supaya customer tuh tahu ada produknya. Kemudian berikutnya di bawah distribution channel itu ada division, seperti yang tadi teman-teman lihat di gambar. Division ini adalah lini produknya, jualannya. Nah, kalau untuk Honda tuh biasanya teman-teman kalau lihat di depan tokonya ada tulisannya H1, H2, H3. Itu dengan arti-artinya, ini bengkel ngapain, jualan spare part aja, ada servisnya atau apa. Seperti itu. Di Auto 2000 juga setahu saya di depannya ada. Ini itu termasuk penjualan mobil atau jualan spare part-nya aja, atau dia servisnya aja.
Teman-teman silakan dicek di depannya, biasanya ada. Oh, kalau ternyata dia termasuk yang jualan spare part tapi nggak jualan barang barunya, ya berarti teman-teman jangan nanya, di sini jualan mobil barunya nggak? Ya, berarti dia kan cuma jualan spare part aja. Itu division. Kalau tiga-tiganya ada, oh jualannya ada, spare part-nya juga dijual di situ, servisnya juga ada di situ, berarti teman-teman lengkap tuh dapatnya ya. Mau beli mobil baru di situ, mau servis di situ, mau beli spare part-nya aja juga di situ. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan contoh ini ngebantu teman-teman memahami istilah-istilah yang tadi ada di buku. Nah, kombinasinya tadi kan ada sales area. Itu tuh kombinasi ini. Kombinasi dari 3 hal ini namanya sales area. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Jadi kombinasi antara sales organization, distribution channel, dan division itu disebutnya sales area. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Ci, Ya. untuk yang gini-gini tuh kita harus ngapal apa gimana ya, Ci? Bukunya kan ada di kamu. Oh, jadi kita sambil ngerjain sambil lihat modulnya gitu ya, Ci? Ya, sambil ngerjain sambil modulnya. Kalau unit 3, mohon maaf, ini mah pasti istilahnya yang dipakai benar-benar sama SAP doang. Jadi bisa aja kalau misalkan kalian pakai Oracle atau punyanya Microsoft, bisa aja nggak pakai istilah ini. Bisa aja beda istilahnya. Ini kan supaya nanti kita pas di exercise tahu, oh apa sih plan, oh apa sih solid location, seperti itu. Supaya teman-teman tahu pas di aplikasinya itu artinya apa gitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Jadi memang unit 3 system wide concept yang ngebahasnya memang istilah-istilah yang dipakai sama si SAP-nya sih gitu. Siapa tahu nanti bikin perusahaan ya berarti ingat-ingat tuh, oh ada tempat penyimpanan material tuh ada delivering plan sama receiving plan. Oh berarti kita perlu punya gudang bahan baku sama gudang barang jadi seperti itu. Ini kan udah skalanya udah enterprise, udah besar gitu maksudnya. Tapi yang dipakai istilah-istilahnya seperti itu. Gitu Hasea. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya Hasea. Berarti kalau misalkan nanti kita pakainya pakai kode-kode yang tadi di ini kan, Ci? Iya, kode-kodenya yang tadi. Kode-kodenya yang tadi itu akibat dari terminologi yang ini. Gara-gara kita di studi kasusnya itu kita pakai yang wilayah Jerman, Frankfurt, kemudian ini storage location-nya nanti kita pakainya yang 001. Jadi gara-gara terminologi yang dipakai di sini. Dan ini jadi studi kasus kita. Nah ini nih, kalau teman-teman mau baca nanti bisa juga. IDES itu apa? Itu tuh International Demonstration and Educational System. Jadi ceritaan studi kasus. Jadi memang kita merasakan ada di perusahaan yang implementasi SAP, kita ngapain aja transaksinya, diapain datanya, seperti itu. Kalau yang di Amerika kan 3.000, Amerika Utara. Kalau yang di Jerman itu 1.000. Nah, kita tuh di sini. Kita pakainya yang di sini. Ini kita kayak seolah-olah diceritain si perusahaannya tuh ngapain. Perusahaan manufacturing ya. Bakal ngapain. Oh, dia punya banyak cabang ceritanya. Kemudian manajemennya mau apa aja. Manajemennya pingin punya financial planning, optimasi bisnis proses, strategi, monitoring of competitor. Memantau ini ya pesaing. Kemudian karyawannya diharapkan punya akses ke portal, bisa ngelihat data mereka, dan bisa melakukan self-service untuk absensi dan sebagainya. Ini ceritaan supaya kita seolah-olah memang ada di perusahaan ya. Kayak gitu. Terus, ya itu. Ini ada 2 yang saya lewat. Nah, organizational unit sama position. Ini sudah modul human resource ya, human capital management. Nanti ada di belakangnya, ada di bawah.
pas master data ya. Nanti saya bahas tentang organizational unit sama position di halaman bawah. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Jadi kita sudah bahas yang ini, yang organizational element. Ini istilah-istilah yang dipakai di SAP. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan ke yang topik kedua, master data. Kalau teman-teman sudah lulus basis data, minimal basis data 1, tentu tahu dong istilah master data. Apa tuh master data? Silahkan, ada yang mau jawab? Ada yang mau memberikan jawabannya? Apa nih master data? Silahkan teman-teman. Tadi yang dapat poin baru Anang, Nathanael Liman, sama Ray. Yuk yang lain, silahkan. Master 1 loh. Master data adalah data utama bukan, Ci? ya, data utama yang gimana, Raja? Boleh kasih contoh data nggak? Bentar, saya kasih poin. Oke, betul ya. Master data itu data utama. Dia punya syarat, teman-teman. Terima kasih, Raja. Ini syaratnya. Ya, Syaratnya ini. Ini diingatkan kembali dari mata kuliah basis data 1. Kalau bicara tentang master data, data utama, dia harus datanya yang konsisten. Ya, konsisten berarti dipakai di transaksi yang pertama datanya itu juga, yang kedua itu juga, yang ketiga itu juga. Misalkan kodenya 720225, berarti nama dosen yang punya kode 720225 itu Meliana Kristianti gitu. Maka di mana-mana konsisten 720225 itu Meliana Kristianti. Kalau up to date berarti misalkan tadinya saya tinggalnya di Bandung, pindah ke Tasikmalaya, maka alamat saya akan berubah jadi Tasikmalaya dan datanya langsung up to date. Kemudian yang ketiga, free of redundancy. Teman-teman percaya aja, tidak akan pernah ada data yang NIK-nya 720225 di Maranatha selain saya. Ya, tidak akan pernah ada data 1872063 selain yang namanya WEDI, seperti itu. Jadi dia free of redundancy, tidak ada duplikasi data. Kalau teman-teman ternyata double kuliahnya di IT dan di misalkan di manajemen, berarti teman-teman akan punya NRP baru di manajemennya. Gitu. Udah beda. Tapi kalau memastikan 1872063 itu siapa, itu pasti cuman WEDI doang. Seperti itu teman-teman. Nah, ini namanya master data. Di prakteknya kita, ini bakal ada beberapa master data. Master data ya. Yang pertama data customer master data. Kemudian yang nggak ada di buku itu vendor master data. Kemudian material master data. Sama data karyawan. Data karyawan itu ditulisnya sebagai personal file. Memang banyak master data lain, tapi di SAP fundamental ini yang kita pakai 4 ini. Customer master data, vendor master data, material master data, sama personal file. Nah, setiap master data yang ada, itu ada organizational elemennya. Teman-teman ingat-ingat lagi yang tadi. Yang client, company code, kemudian ada plan, storage location, itu kan organizational element. Nah, setiap data di master data juga ada organizational elemennya. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Jadi dia kayak dibagi-bagi gitu ya. Kalau kita bicara tentang material master data, tentang customer master data. Customer master data itu dia organizational elemennya client, company code, sales area. Ada yang masih ingat tadi kombinasi sales area itu apa aja? Silahkan.
Ayo. Sales organization, Ya. distribution channel, sama division, Ci. Betul. Nathan double point ya. Jadi ini struktur seperti ini itu dari yang tadi organizational element. Makanya kita perlu tahu karena kita pakai aplikasinya SAP. Begitu masuk ke customer master data, kita disodorin nih customer master data itu dia struktur organizational elementnya ada 3, client, company code, sales area. Di client ini istilah lainnya general data. Jadi teman-teman jangan bingung kalau nanti ternyata penamaannya ada yang nulis general data. General data. General data ini istilah lain dari data di level client. Apa yang ada di general data? Ini namanya siapa, alamatnya di mana, kalau komunikasi pakai bahasa apa, itu data di level client atau general data. Kemudian masuk yang kedua, data di level company code. Ini kalau teman-teman ingat tadi coret-coretan saya, company code sama controlling area itu bicara tentang uang. Berarti data yang ada di sini ini juga bicara tentang keuangan. Apa tuh yang dibicarakan? Cara bayarnya dia gimana? Ya, kalau misalkan ternyata ada aturan-aturan yang diterapkan untuk customer ini, misalnya kalau bayar dalam waktu 30 hari dapat cash diskon 2%. Kalau bayarnya dalam waktu seminggu dapat 4% misalkan, diskon 4%. Kalau lebih dari 45 hari tidak dapat diskon apapun. Nah, kesepakatan itu adanya di data level ini. Ini ya, detail banget ya teman-teman, benar nggak? Ini data di level company code. Yang ketiga, data di level sales area. Tadi Nathan sudah sampaikan, ini adalah kombinasi dari sales organization, distribution channel, dan division. Nah, untung tadi kita udah bahas ya sales area, karena ada di sini. Nah, ini terkait dengan penjualannya. Bisa jadi di sini itu ada pencatatan seperti ini. Yang mesan Edward, yang bayar Matthew, yang nerima barang saya. Bisa kayak gitu loh teman-teman. Jadi ini dicatatnya di sales area. Nah, kaitannya sama yang tadi terminologi kita yang udah dibahas apa? Berarti kalau ada satu klien yang banyak anak company code-nya, data customer yang utama karena dia di level klien, dia bisa dipakai oleh company code mana aja. Yang selama satu klien ya, selama satu klien. Tapi begitu bicara tentang keuangannya, udah masing-masing. Karena company code itu kan tadi ciri-cirinya dia punya laporan keuangan sendiri. Maka dia sudah langsung pisah. Oh, Toyota aja, AHM aja, seperti itu. Begitu ke transaksi penjualannya, berarti tergantung dia apa yang dibelanjain. Di sales organization mana, di distribution, pilih distribution channelnya apa, kemudian divisionnya apa, itu sudah di level yang sales area. Seperti itu teman-teman. Jadi dia punya pembagian data seperti ini. Kemudian berikutnya ada vendor. Nah, kalau vendor itu nanti teman-teman lihat pada saat prakteknya, dia bedanya di sini. Jadi datanya itu ada di level client, company code, sama purchasing data. Purchasing data karena dia kaitannya dengan pembelian ya kalau vendor. Jadi bedanya di sini, di yang ketiga. Tapi sama strukturnya 3. Jadi udah ya customer master data sama vendor. Tadi yang ketiga barang. Nah, untuk barang ini banyak banget, jadi saya nggak akan bacain dari sini, karena teman-teman nanti ada prakteknya di exercise 3-3. Data material master barang itu ada di data di level client, sales organization distribution channel, plan, sama storage location. Ini jadi kelihatan ya datanya, bahwa begitu ada data barang masuk ke database, dia ditanya, data di level client-nya apa, kode barangnya berapa, kemudian dia deskripsi barangnya apa, beratnya berapa, satuannya apa, sampai kayak gitu datanya. Banyak banget yang diinput. Kemudian ini delivering plan-nya, kena pajak atau enggak barangnya. Kemudian plan udah bicara tentang stok. Ya, seperti itu. Ini tempat penyimpanan barangnya. Sampai yang lebih detail, storage location, ini juga sampai dicatat. Dia disimpannya tuh di storage location mana. Jadi bisa kejadian gini, teman-teman punya barang yang sama,
kodenya sama, tapi dia disimpannya di gudang yang berbeda. Kayak gini. Jadi barangnya sama, tapi disimpannya di storage location yang berbeda. Maka akan jadi beda nanti pencatatan datanya. Jadi 2. Tapi kodenya sama. Tapi kalau barangnya sama, tempat penyimpanannya sama, itu mah nggak bisa di-create lagi. Karena itu sudah masuk di database. Kan satu ya, master data itu kan free of redundancy. Nggak boleh ada duplikasi data. Kayak gitu. Tapi kalau begitu tempatnya beda, dia nanti jadi ada 2 barang, stoknya juga jadi beda. Seperti itu. Sampai sini dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Nih ya, jadi organizational element, kemudian master data. Terus ada tadi yang di terminologi, ada yang kelewat 1. Tentang data karyawan. Ini nanti dibahas sebetulnya lebih lanjut di unit 6. Tapi karena ada di sini, jadi harus dijelaskan. Organizational unit ini adalah unit bisnis yang ada di perusahaan. Kalau mau gampang memahami ini, kan ini kalau di SAP namanya variasi bisnis unit ya, various business unit. Ini adalah divisi kerja teman-teman, departemen kerja. Nah, hati-hati dengan istilah division yang tadi dipakai di logistik. Kalau division yang di logistik itu lini produk, jadi memang produk jualannya. Makanya di sini di SAP dia nggak kenal divisi. Karena divisinya itu istilahnya udah dipakai sama yang lini produk. Divisi kerja atau departemen kerja di SAP itu namanya organizational unit. Apakah sampai sini bisa dipahami teman-teman? Contohnya di sini ada departemen kerja Customer Service Center. Kemudian dari departemen kerja ini, karena kita nggak bisa nyebut divisi ya, divisi udah dipakai istilahnya. Di situ ada position. Nah, person, ini nempel ke position tertentu di organizational unit ini. Gitu. Jadi contohnya ini Ane itu kerja sebagai Customer Service Representative di organizational unit Customer Service Center. Seperti itu. Nah, di buku teman-teman ada istilah job sama position. Ini di bawah gambar ya, ada job sama position. Job ini deskripsi kerja atau template untuk position. Jadi job ini template-nya. Sedangkan yang nempel ke seseorang ini adalah position. Supaya gampang gimana? Supaya gampang kita kasih contoh. Kasih contoh misalnya departemen kerja itu ada departemen kerja IT, nah ya. Kemudian ada yang seperti teman-teman waktu pertemuan kedua tuh ada bahas yang dipresentasikan, ada departemen sales, ada departemen HR, seperti itu ya. Nah, di jobnya itu, misalkan di perusahaan ada jobnya sebagai staff, sebagai manager, sebagai supervisor. Maka positionnya ini yang lebih spesifik. Ini OU ya, organizational unit. Positionnya itu kalau dia manajer, maka manajernya manajer IT. Kalau dia manajer, maka manajernya manajer HR seperti itu. Nah, person itu orang yang pegang jabatan manajer IT-nya atau manajer HR-nya. Jadi bukan job. Job ini template kerjanya. Kerjaannya apa? Kerjaannya, manajer itu kerjanya membuat laporan bulanan. Maka kalau posisinya manajer IT, dia bikin laporan bulanannya untuk departemen IT aja. Seperti itu. Ini job sama position yang ada di bawah gambar. Sampai sini dulu, apakah teman-teman ada pertanyaan? Terus yang harus dibedakan lagi apa? Memang ini sih dibahasnya di unit 6 ya, tapi kita bahas aja. Yang perlu dibedakan lagi person sama user. Ada yang bisa membedakan kah? Silahkan.
Saya sih mau coba. Ya, silakan. Kalau person hanya orang biasa tapi bukan pengguna, tapi kalau user itu pasti pengguna. Ya. Jadi person sama user ini sama-sama karyawan, betul Nathan. Jadi kalau person dia kerja di karyawan, tapi belum tentu dia dapat akses ke sistem. Tapi kalau dia user, dia karyawan dan plus punya akses ke sistem. Seperti itu. Ini person sama user. Kasih ya. Terus yang berikutnya tentang bahasan yang ketiga, transaction. Tadi kan kita di awal unit 3 itu bahasanya 3. Organizational element, masa data, transaction. Nah, ini yang transaction teman-teman. Kebetulan transaksinya transaksi penjualan. Tapi yang mau dijelaskan di sini sebetulnya adalah transaksi datanya. Ketika terjadi transaksi, contoh transaction data seperti ini di kasus penjualan sih datanya data customer sama data barang. Menghasilkan dokumen ini, suatu party itu customer ya, misalnya kodenya 1000, dia beli barang HD 1300 jumlahnya 1, P103 jumlahnya 2, seperti itu. Nah teman-teman jangan bingung dengan angka 10-20. Memang di SAP itu dia langsung 2 digit. Jadi teman-teman nggak akan temukan itu 1, 2, 3. Tapi dia ketemunya 10, 20, 30. Urutan pertama itu pasti 10, urutan kedua 20. Dia memang langsung 2 digit. Nah dari transaksi data seperti ini, ada strukturnya. Ada struktur organizational elemennya. Yaitu company code sama 3 hal ini. Ayo masih ingatkah? Tuh kan diulang-ulang terus ini. Ini berarti sales area. Ya. Kombinasi sales organization, distribution channel, sama division. Bagian teorinya sih selesai. Adakah pertanyaan dulu teman-teman? 3 strip 1 kita 3 strip 1 akan kerjakan karena ada data yang perlu dirubah. Yang tidak dikerjakan itu 3 strip 2. Nanti kita langsung ke 3 strip 3 bikin data baru kita ya. Nah, untuk ngubah data caranya gimana? Saya login dulu ya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah login, kita perlu masuk ke transaksi yang di exercise 3 strip 1 nomor 5. Nah, buka transaksinya dari yang nomor 1A. Oh, session expired. Bentar. Kelamaan buka. Nah, ini pertanyaan Ray tadi ya. Setelah login, kita ke sini. Logistik, yang nomor 1A ya. Kemudian sales and distribution. Lalu master data. Kemudian business partner. Customer. Karena kita mau ngerubah data, minggu kemarin kan sudah diperkenalkan kalau create biasanya 01, change 02, display 03. Nah, kita mau ngerubah data itu ke sini. Pakainya yang XD02 complete. Pas dibuka datanya, kita diminta memasukkan kode customer-nya. Kode customer-nya itu kita pakainya yang teman-teman catat aja di kertas lain ya. Atau teman-teman mau pakai yang di CLS juga boleh. Kita udah catetin bahwa customer kita itu roller B strip nomor login. Ingat-ingat nomor login jangan pakai nomor orang lain, pakai yang nomor sendiri. Kemudian company code-nya itu seperti yang di buku 1000, ada di tabel ya, tabel halaman 3 strip 12. Nah, ini sales area lagi itu kan ya, ketemu lagi. Sales organization-nya 1000, distribution channel-nya 10, division-nya 00. Tahu dari mana dan artinya apa? Teman-teman bisa pakai F4 untuk help, untuk tahu. 00 itu artinya apa? Pakai aja F4 atau yang gambar kaca pembesar diklik. Teman-teman akan dapat, oh 00 itu berarti cross division. Ini memang ada datanya di database. Nah, kita tuh mau merubah data customer yang memang untuk kelas kita pakai, roller B, strip nomor login, company code-nya 1000, sales organization-nya 1000, distribution-nya 10, division-nya 00. Kalau nanti nanya lagi, angka-angka itu dari mana? Ingat lagi yang tadi gambar terminologi. Kita kan lagi ada di satu perusahaan. Nah, perusahaan yang kita pakai itu kodenya ini. Seperti itu, teman-teman.
Terus kita continue. Lalu ada data yang dirubah, yang ada di nomor 5. Kalau mau lihat datanya, boleh dibaca silahkan ya. Ini alamatnya dikosongin, tapi lokasinya sih Berlin ya customer kita. Yang kita mau rubah itu yang di sini. Di sales area data, kemudian shipping, kita perlu rubah shipping condition-nya. Nah, ini sebenarnya demo saya itu udah ada ya di video gitu, di video YouTube-nya. Shipping condition-nya 10 yang mau kita rubah. Kemudian satu lagi kita mau ngerubah juga di ini bahasanya sudah Inggris atau belum ya, kita periksa dulu. Sudah Inggris. Nah, kalau sudah Inggris berarti teman-teman nanti tugasnya melakukan exercise itu masuk ke XD02, lalu ke sales area, pilih shipping, ubah shipping condition-nya 02 menjadi 10. Lalu teman-teman tekan tombol save. Saya akan kasih kesempatan untuk teman-teman merubah data itu ya.